Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Pak Haji, ada Pak Haji Cecep, Pak Haji Sujayanto, orang tua kita, Pak Sumi, Pak Peno, Pak Serika, Pak Harun dan lain-lain. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan, pengurus takmir, ada Ustadz Imam, ada Pak Jalu dan seluruh tim, dan Ustadz Lukman, Ustadz Haris dan juga yang lainnya. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah Coffee Morning Masjid Raya Teledatul Hikmat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat serta bahagia. Kita hadir melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini dengan meluruskan niat karena mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai justru di tempat ini kita pulang sedih, kita pulang membawa masalah, sehingga keluarga khususnya istri kita tidak suka kalau suaminya ke masjid. Jadi masjid harus menjadi tempat yang membawa solusi, tempat yang membawa kebahagiaan, selain pastinya juga keselamatan dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas begitu melimpah nikmat dan karunia yang masih Allah titipkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang senantiasa membimbing dan memotivasi kita untuk terus taat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, meskipun sulit, meskipun berat. Kita berusaha melakukan ketaatan kepada Allah, dan itu adalah kekuatan iman. Nikmat itulah yang harus terus kita jaga, kita tumbuhkan dalam diri kita,
sehingga prestasi iman kita, kualitas iman kita terus meningkat. Kemarin lebih baik dari yang rusak. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah yang harus kita perjuangkan. Kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita terus meningkat. Karena umur terus berjalan, liang lahat semakin mendekat. Yakin kontrak kita untuk menikmati segala fasilitas yang Allah sediakan terbatas. Bisa saja menghitung hari, bulan, tahun. Dulu sebelah sini ada Pak Haji, siapa Ganesha? Pak Haji Eni. Sebelah sini Pak Haji Muslim, sesepuh-sesepuh kita. Sekarang mereka sudah tidak bisa membersamai kita, dan kita pasti akan menyusul. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat. Dan yang paling berharga di saat kita dipanggil Allah bukanlah jabatan kita, bukanlah rumah megah yang kita susah payah bangun, bukanlah kendaraan yang kita punya, bukanlah keluarga yang kita sayangi dan menyayangi kita, tetapi amal soleh, ketakwaan yang selama ini kita jalani. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, kepatuhan kita menjalankan perintah-perintah Allah, kepatuhan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka jamaah sekalian, marilah kita, mumpung masih Allah berikan nikmat sehat. Banyak saudara kita yang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di tempat tidur di rumah, ingin melakukan seperti yang kita lakukan, mereka tidak bisa. Mumpung Allah masih memberikan nikmat waktu luang, banyak saudara-saudara yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mereka ingin melakukan seperti yang kita lakukan, mereka tidak sempat. Maka marilah nikmat yang masih ada ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal mudik ke kampung akhirat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, termasuk kita semua yang mau berusaha istiqomah mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan cerita yang saya yakin para bapak ibu jamaah sekalian sudah pernah atau bahkan sering mendengarnya, tentang keajaiban sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi oleh pelaku. Jadi di dunia ini, di sekitar kita, ada kekuatan yang maha dahsyat
yang itu bisa membuat kehidupan ini tenang, kehidupan ini damai, kehidupan ini dijauhkan oleh Allah dari berbagai mara bahaya, berbagai bencana, berbagai musibah. Kekuatan yang dahsyat itu adalah orang-orang dermawan yang dia senantiasa bersedekah dan berusaha menyembunyikan sedekahnya. Meskipun menampakkannya juga boleh, tetapi dia lebih senang merahasiakannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip cerita ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bahwa Rasulullah SAW menceritakan, ini hadis qudsi, lamma khalaqallahu arda kanat tattari tamim tahtaz. Jadi dulu ketika Allah menciptakan bumi, ya, pertama kali, maka bumi itu goncang, bumi itu terus bergerak-gerak, terus bergerak. Tahtazu tattarib. Syekh min ain min Yaman, min Indonesia. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi masjidina hadza, Masjid Raya Telaga Kauman. Syukur. Jadi jamaah sekalian, bumi sering berguncang, gempa bumi bergerak. Thumma khalaqallahu al-jibal fa'alqaha 'alaiha fastaqarrat. Kemudian Allah menciptakan gunung, lalu Allah tancapkan gunung itu di atas bumi, fastaqarrat. Maka kemudian bumi itu tenang, bumi itu stabil, tidak lagi sering bergoncang. Fastaqarrat. Nah, kemudian stabil, kemudian tenang. Fata'ajjabat al-malaikatu ala khalqillahil jibal. Malaikat terkagum-kagum, malaikat heran dengan kedahsyatan, dengan kekuatan gunung yang bisa kemudian membuat bumi ini tenang, tidak lagi suka bergoncang, tidak lagi bergerak-gerak. Astagfirullah, ya, gara-gara gunung. Maka sering gunung itu disebut sebagai paku bumi. Allah tancapkan gunung di Jawa Timur, ada gunung Bromo, ada gunung Semeru, Semeru Pak Zia. Di Jawa Tengah, ya, ada gunung dekat saya, Gunung Muria, ada gunung Merapi. Di Jawa Barat, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Pangrango. Di Sumatera ada Gunung Kerinci, ada Gunung Krakatau di Lampung. Ada banyak gunung. Allah tancapkan gunung itu untuk menjadi paku bumi agar bumi ini tenang. Fastaqarrat. Melihat situasi dan keadaan itu, maka malaikat bertanya kepada Allah. Faqala, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Wahai Allah, wahai Tuhan,
apakah ada sesuatu yang lain dari ciptaanmu yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada gunung? Ya, ini malaikat namanya siapa Pak Haji Sigit gak disebutin sama dalam cerita ini. Kata Allah, qala na'am, iya, ada yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada gunung. Apa itu? Al-hadid. Ya, dalam riwayat ini, dalam hadis ini katakan al-hadid, besi. Dan betul Pak Siregar, saya kebetulan di Rumpin, gunung-gunung itu bisa habis gara-gara mesin-mesin berat dari besi itu. Ada apa namanya itu, bego, ada yang pemecah batu. Gunung-gunung itu bisa rata jadi perumahan, jadi rata. Maka dalam cerita ini, besi itu lebih kuat daripada batu, daripada gunung. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, faqala ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Wahai Tuhan, apakah ada sesuatu dari makhlukmu, dari ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Nah, iya, kata Allah, an-nar, api. Jadi besi itu sekuat apapun dia, kalau sudah dibakar, maka dia akan mudah rapuh. Bahkan dalam kepanasan pada derajat tertentu, dia menjadi gugur, cair. Mungkin dalam 2500 ke atas derajat panas itu jadi gugur. Pabrik-pabrik pengolah besi itu dengan panas api dia leleh, dia kemudian gak berdaya, jadi seperti gugur. Bangunan yang dibangun yang unsurnya banyak besi, setinggi apapun, sekuat apapun, kalau kemudian dia sudah terbakar, maka bangunan itu berisiko tinggi, dia tidak kuat lagi unsur dari besinya. Jadi api itu dalam cerita ini lebih kuat daripada besi. Kemudian dilanjutkan pertanyaan malaikat. Ya, malaikat ini banyak bertanya. Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Apakah ada dari ciptaanmu, dari makhlukmu yang lebih kuat daripada api? Naam, al-ma, iya, air. Jadi api yang berkobar-kobar itu, yang bisa melahap dan memakan bangunan apapun, itu karena tidak bisa terjangkau oleh air. Kalau dia kemudian terjangkau oleh air, disiram air, dia akan padam, dia akan mati. Maka kalau kemudian amarah itu dari setan dan setan itu dari api, kita diperintahkan agar berwudu, kita diperintahkan agar mandi, biar padam, biar hilang dari diri kita. Jamaah sekalian,
Kemudian dilanjutkan, ya hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma. Apakah ada di muka bumi ini dari ciptaanmu, dari makhlukmu yang lebih kuat dari api, dari air? Naam. Apa? Berikutnya satu hadis. Apa kira-kira yang lebih kuat dari air? Nggak tahu ini kalau kajian fisikanya, tapi ini kita mengacu kepada riwayat ini. Kata Allah, na'am, iya. Apa itu? Ar-rih, angin. Jadi air itu bisa terombang-ambing karena angin. Bahkan seringkali air itu dimanfaatkan oleh angin untuk menghancurkan bangunan, untuk menghancurkan kampung. Dan itulah tsunami. Air dari lautan yang dibawa angin dengan kekuatan yang dahsyat. Air bisa dibatasi keberadaannya dalam satu tempat, tetapi angin menembus semua ruang. Angin tidak bisa dibatasi. Angin itulah ternyata kekuatan dari ciptaan Allah yang dia lebih dahsyat daripada air. Jamaah sekalian, kemudian pertanyaan selanjutnya, dan inilah wajhus istidlal gitu ya, titik penting hikmah yang ingin kita petik. Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Wahai Tuhan, apakah ada dari ciptaanmu, dari makhlukmu di muka bumi ini yang lebih dahsyat, yang lebih kuat daripada angin? Naam, kata Allah, iya. Ibnu Adam yatasaddaq biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Iya ada, yaitu anak Adam, manusia yang dermawan, yang dia rajin sedekah, pakai fi'il mudhari, kontinuitas, yang tasaddaq, yang senantiasa bersedekah, yang senantiasa berbagi kepada saudara-saudaranya dengan tangan kanannya, dan itu ia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, sehingga tangan kirinya tidak tahu. Metamorfora, sebuah penggambaran bagaimana sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, khawatir riya, khawatir sombong, khawatir dibisiki oleh setan, kamu orang hebat, kamu dermawan, dan seterusnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah, itulah kekuatan yang luar biasa, mengalahkan segalanya. Maka beruntung sekali kalau kita di lingkungan masyarakat kita, di komunitas kita, ada orang-orang ahli sedekah, ada orang-orang dermawan yang mereka melakukan itu karena mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Dan saya Ustaz Imam Pak Jalu termasuk inspirasi yang berharga bagi saya tinggal di Kahuripan itu, ketemu orang-orang yang begitu. Itu luar biasa di kita. Ahli sedekah, istiqomah berbagi, dan dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Maka bersyukurlah kita punya masjid yang kita bangun bersama-sama, sehingga seperti ini. Kekuatan itu luar biasa.
bukan hanya bisa menolak bala, menghindarkan kita dari berbagai macam musibah, dari bahaya api, bahaya air, bahaya angin, tetapi juga membuat kehidupan kita lebih mudah. RW 10 kita punya ambulan, RW 11 punya ambulan. Dulu kita tidak punya makam, pendahulu-pendahulu kita kepekan, ya, saweran, kita punya tanah makam, tanah wakaf, bukan dari PT Kauritan. Maka kalau mereka bisa, kita harus bisa. Itu adalah karya-karya orang-orang dermawan sebelum kita, bahkan juga kita. Jamaah sekalian, Ibnu Adam yatasaddaq biyaminihi wa yukhfiha min shimalihi. Luar biasa. Wa yukhfiha min shimalihi. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari cerita itu tadi. Kita menjadi kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang besar, dengan terus belajar menjadi orang-orang yang mau berbagi, menjadi dermawan yang senantiasa menyisihkan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk kepentingan-kepentingan dakwah, untuk kepentingan umat. Bisa siang kita lakukan siang, tidak bisa siang kita lakukan pada malam hari. Bisa sembunyi-sembunyi, itulah yang lebih baik. Tidak bisa dengan sembunyi, dengan terang-terangan, tidak apa-apa. Jadi jamaah sekalian, inilah kesimpulan penting atau pesan penting dari cerita, ya, dalam hadis itu tadi. Maka kemudian jamaah sekalian, saya akan membacakan, ya, beberapa ayat Al-Quran yang senantiasa memotivasi kita untuk menjadi dermawan, untuk menjadi ahli kebaikan yang suka berbagi, yang suka berbagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah tidak semata-mata melihat besar dan kecilnya, tidak semata-mata melihat jumlahnya, tetapi bagaimana jerih payah kita berbagi itu. Maka ada hadis atau ungkapan Ali bin Abi Thalib itu, ya, sirrun ila faqirun wajuhdun min mukillin. Itulah sebaik-baik sedekah. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir. Kenapa disebut kepada orang fakir? Karena kalau kepada orang miskin, kita itu tidak berharap besok dia akan membalas kita. Enggak ada pikiran itu. Kita bersedekah, kita membantu orang miskin, orang yang tidak punya kekuatan, bukan pejabat, kok kita berharap dia membalas, kok dia akan berharap membantu keluarga kita. Nggak ada pikiran di sana. Maka itu catatan secara khusus. Beda dengan kita membantu tetangga kita yang kaya, membantu tetangga kita yang pejabat. Mudah-mudahan nanti anak saya bisa dia bantu masuk ke kantornya. Mudah-mudahan nanti kalau ada acara santunan, anaknya saya atau dia ngasih santunan ke saya. Itu kalau ke orang kaya. Kalau ke pejabat,
Tetapi kalau ke orang fakir, orang miskin, pikiran atau harapan agar dia membalas kebaikan kita itu nggak ada. Maka itu perhatian khusus ya, Rasulullah. Wajuhdun min mukillin, dan kesungguhan, susah payah, kerja keras dari orang miskin untuk berbagi. 5.000 dari orang miskin yang sebenarnya hari ini itu dia sisihkan dari uang jajan, uang nafkah dari suaminya, tetapi dia tetap menyisihkan 5.000, itu bisa saja jauh lebih berharga di mata Allah daripada pagi hari ini ada orang yang bersedekah 100.000, 500.000, tetapi dia kaya raya, nggak merasa susah payah mengeluarkan itu. Juhdun min mukillin. Ini termasuk sebaik-baik sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja ya, memang tantangan Allah, tantangan yang kita hadapi untuk menguji kualitas diri kita dalam hidup ini untuk menjadi dermawan, itu luar biasa. Luar biasa. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Setan yang terus menjadi penghalang bagi diri kita untuk menjadi dermawan. Padahal itu sebenarnya harta titipan Allah. Setan terus membisiki telinga kita, masuk dalam hati kita, jangan tabung untuk masa depan anak kamu, untuk persiapan anak kamu. Jangan bersedekah. Syaitan ya, itu terus membisiki kita dengan kefakiran, dan setan menyuruh kita, mengajak kita, memprovokasi kita untuk melakukan yang sebaliknya dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'murukum bil fahsya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kita berkumpul dengan ahli-ahli kebaikan. Merekalah yang akan senantiasa mendorong kita, menyemangati kita, memberikan teladan kepada kita untuk menjadi ahli dermawan, untuk menjadi ahli sedekah, Kemudian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita kaitannya dengan sedekah. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 272, Allah mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Jadi sesungguhnya yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu bukan untuk orang yang kita beri ya, tetapi sebenarnya itu adalah tabungan masa depan kita. Nah, ini harus kita sadari. Itulah sesungguhnya kekayaan kita yang hakiki, dan itu sering saya sampaikan. Kekayaan kita yang hakiki, apakah kemudian kita itu kaya atau miskin di hadapan Allah, adalah tergantung sebanyak apa yang kita berikan di jalan Allah, fisabilillah, fi taatillah. Meskipun banyak simpanan kita, deposito kita, investasi kita, tetapi kalau yang kita berikan di jalan ketaatan kepada Allah sedikit, miskin kita. Miskin.
Karena kekayaan kita yang sesungguhnya adalah yang kita berikan karena mencari ridho Allah, diterima oleh Allah, dan itulah nanti yang akan kita temui ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tinggalkan itu bisa menjadi rebutan anak-anak kita, menjadi rebutan karib kerabat kita, dan menjadi penyebab hisab yang panjang kita di hadapan Allah, menjadi sebab hisab yang panjang kita di hadapan Allah. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi ya, kembali kepada pesan hadis qudsi di atas tadi, kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan besar di atas muka bumi ini adalah orang-orang dermawan yang mensedekahkan hartanya dengan ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pesan Allah kaitannya dengan soal sedekah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, sedekahkanlah yang baik-baik dari apa-apa yang telah kamu usahakan. Jangan hasil korupsi, jangan hasil kamu menipu orang, jangan hasil kamu memakan harta orang lain. Yang baik-baik, bukan untuk pencucian uang. Enggak. Ini peringatan Allah. Infakkan dari harta yang kalian miliki yang baik-baik dari hasil kerja kalian, dari hasil usaha kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang telah dikeluarkan bumi ini. Wala tayammamul khabitha, dan jangan kamu pilih yang jelek-jelek, pilih yang busuk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Jangan kalian pilih baik hasil bumi, hasil panen yang kalian miliki, atau harta dari hasil kerja kalian itu yang jelek-jelek. Jangan. Nafkahkan, infakkan dari yang terbaik dari yang kalian punya, yang kalian merasa sangat penting terhadap apa yang akan kalian nafkahkan itu. Kalau kemudian kita berbagi dengan hal-hal yang tidak penting dari yang kita miliki, ya, maka itu bisa saja tidak bernilai di hadapan Allah. Di kulkas kita ada sisa makanan seminggu yang lalu karena anak kita sudah tidak mau, baru kita keluarkan. Ada banyak buah yang kita sudah tidak suka, keluarga kita sudah tidak mau, baru kemudian kita bagi. Yang dipesankan oleh Allah tidak yang begitu. Keluarkan dari rezeki terbaik kalian, keluarkan dari hasil panen terbaik kalian, ya, untuk kita sedekahkan, untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa memetik pelajarannya, berusaha untuk menjadi orang-orang yang sudah berbagi,
berusaha menjadi dermawan, yang senantiasa menginfakkan, yang senantiasa mensedekahkan harta kita di jalan Allah, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Kalau ada salahnya itu semata-mata karena kekhilafan dan keterbatasan diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.